Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, langsung saja sesuai judul video, cara membuat suatu barang atau model yang bisa kita ambil terus kita pegang. Ya, itu aja sih. Di sini saya sudah ngimpor dari saya. Gua udah ngimpor dari Toolbox ya, sandwich ini. Jadi ini sengaja gue jarakin apanya, eh apa nih, slice breadnya. Ini bisa diaturkan jaraknya kan. Nah, kenapa gue jarakin? Supaya nanti pas masukin proximity prompt, itu proximity promptnya itu berfungsi. Kalau dia nempel, dia nggak bakalan berfungsi. Ya, itulah salah satu kekurangannya lah ya. Oke, jadi kan tujuan kita adalah untuk bisa mengambil suatu barang, dimasukin ke dalam backpack, dan bisa kita pegang. Kita pegang aja dulu, nanti kalau soal makan, mungkin di video selanjutnya lah. Dimasukin ke backpack, tas-tas. Oke, lanjut. Nah, untuk ya kita taruh aja dulu. Pertama kita tambahin proximity prompt. Gua ulang dulu lah ya. Oke, ini gua pilih dari awal lah ya. Gua mulai dari awal. Di sini ada onion, sliced bread. Oke, tambahin aja di sini proximity prompt. Sorry, proximity prompt. Nah, sini kalian bebas atur action text-nya mau apa, sandwich misalnya kan. Kemudian kalau kita mau pencet E boleh. Tapi di sini ya udah E aja lah ya. Di sini bisa atur berapa mau batas maksimal boleh bisa menekan tombol E dari kejauhan. Ini 10 berarti jauh kan ya. Sini gua setel 5 aja biar nggak dari jauh bisa ngambil kan agak nggak masuk akal juga sih. Ngambil dari jauh panjang banget tangannya. Next. Kemudian action text sudah sandwich. Object text boleh juga ditambah. Misal tag sandwich. Dia walaupun posisinya kayak gini, nanti dia bakalan munculnya kebalik. Tag sandwich. Bukan kebalik. Sandwich tag bukan. Object tag di atas dia. Dan action text di bawah. Munculnya nanti pas kita mainin. Oke, lanjut. Setelah kita tambahin proximity prompt di dalam salah satu part aja lah ya. Kemudian kita tambahin script di sini. Nah, gue udah copy scriptnya. Tinggal gue jelasin aja. Jadi di sini part script parent ya, bagian yang mau kita kasih script. Proximity prompt kita ambil dari proximity prompt yang ada di dalam part yang dimaksud, yaitu parent dari script ini, yaitu yang ini. Ini adalah proximity prompt yang dimaksud dalam script ini. Kemudian replicated storage. Nah, replicated storage ini fungsinya adalah ketika kita mencet tombol E, maka triggernya akan langsung menyimpan ke replicated storage. Nah, itulah yang akan memasukkan sebuah tool ke dalam backpack kita. Jadi kita bisa ambil, bisa pegang juga. Kemudian tool kita ambil dari replicated storage. Nah, di sini bisa kita ubah namanya. Tergantung nanti kita mau namain toolnya apa. Toolnya itu kita bikin di replicated storage tadi yang udah gue bilang. Kemudian, nah ini fungsinya ya. Yang jelas, triggernya maksudnya itu ketika proximity prompt sudah mendapatkan trigger, maka player akan memasukkannya ke dalam backpacknya sendiri. Dan di backpack itu akan menampilkan nama dari tool tersebut. Ini gua masih belum ubah sih. New Coffee ini asalnya dari script copy ya udah, nggak masalah juga sih. Yang jelas nanti toolnya clone dari yang kita ambil di dunia masuk ke dalam backpack kita. Oke, next. Setelah itu udah kita taruh button E max distance sandwich tag. Nah, sekarang kita bikin yang untuk toolnya biar bisa masuk ke dalam backpack kita.
Oke, di sini kita di replicated storage ya, kita tambahin aja tool. Nah, toolnya kita ubah sesuai dengan nama yang di script kita tadi. Kalau di sini gue namain sandwich, jadi toolnya juga harus dinamain sandwich. Huruf besar, huruf kecil mempengaruhi ya guys. Oke, kemudian setelah kita bikin tool sandwich di sini, kita masukkan model ini, kita kopas. Kemudian kita paste di dalam sandwichnya. Tinggal pencet Ctrl Shift V. Nah, karena handle atau yang kita pegang dalam tool itu tidak boleh dalam bentuk model, di sini kan model ya. Jadi kita ungroup saja. Ungroup atau kalau di sini gua pisahkan. Nah, agar bisa disentuh, ini scriptnya dihapus saja karena kita cuma menggunakannya di dunia, nggak di backpack. Dihapus saja script sama proximity prompt-nya. Kemudian, kita tinggal mengatur mana nih yang mau dijadiin handle. Kalau gua sih ya yang mana aja bisa sih, cuman gua lebih milih sliced bread lah mungkin. Jadi kita ubah namanya menjadi handle. Huruf H-nya besar, ingat, karena gue pernah salah gara-gara handle-nya gue bikin huruf H-nya kecil. Jadi handle ini fungsinya untuk di part mana atau di bagian mana tangan kita tuh bakalan megang suatu barang. Karena ini kan model terdiri dari banyak part. Ini ada 2 union dan 4 part. Nah, di sini malah akan menjadi kebingungan kalau nggak ada handle. Yang jelas harus ada handle satu. Nah, satu ya, nggak boleh lebih. Harus satu dan harus ada. Kemudian di part-part yang lain supaya tidak terpisah. Nah, ini caranya. Kita satukan dengan ikatan ikatan itu. Dengan weld constraint. Weld constraint ini fungsinya agar satu barang itu menyatu karena dia terdiri dari banyak part. Kita satuin pakai weld constraint. Part nolnya kita ke handle aja, terus part satunya kita uh, ambil di dalam apa. Misalnya weld constraint-nya di dalam sliced bread ini. Nah, kita jadiin sliced bread sebagai part satunya. Begitu juga untuk part-part lain, cheese, lettuce, tomato, dan turkey ini juga kita kasih weld constraint. Kalau di sini gua kopas aja karena part nolnya sama-sama handle, tinggal ubah part satunya doang karena beda-beda kan ya namanya. Dan memang beda-beda juga masukin. Sini gua masukin aja. Nah, cheese ubah part satunya jadi cheese. Kemudian lettuce ubah part satunya jadi lettuce. Kita masukin juga ke tomato, ubah part satunya jadi tomato. Turki. Nah, di Turki juga ubah part satunya jadi Turki. Nah, setelah semua itu kita pasangkan, kita pasang konfigurasikan sesuai dengan bagian-bagiannya. Nah, yang paling penting dan sangat-sangat penting adalah kita klik di bagian toolnya. Nah, itu kan otomatis tuh. Otomatis terblok semuanya. Nah, kita matikan di sini jangkar. Kalau di bahasa Inggris itu anchor. Anchor, kita matiin aja. Kenapa dimatiin? Nah, sering banyak terjadi problem bahwasanya ketika player memegang suatu barang, tiba-tiba badannya kepental. Kepental ke posisi di mana barang itu berada. Nah, anchor inilah atau jangkar inilah yang membuat suatu barang itu bisa dipegang mengikuti tangan kita. Jadi kalau berjalan ya bisa berjalan, tetap bisa berjalan, berlari, dibawa-bawa bisa. Kalau ini dihidupkan, nah akan terjadi seperti itu. Oke, kita testing dulu ya kalau yang dimatiin. Oke, gua buktiin lah dulu ya perkataan gua. Kalau misalkan di anchornya dihidupin. Oke, kita tes ya. Oke, di sini gua tes ya. Dengan tadi gua anchornya gua checklist. Jadi gua mau buktiin bahwa kalau anchornya dihidupin, maka player ketika memegang, nah ini udah masuk ya ke dalam backpack. Pas gua pencet tadi, gua pencet, masuk dia. Nah, ketika gua pegang, maka player akan, ini misal gua jauh nih. Nah, gua agak berjarak lah dari. Oke, gua rada berjarak dari sandwichnya. Ini gua pegang. Nah, gua kepental dalam tanah anjing.
Nah, jadi solusinya adalah kita matiin anchor-nya. Nah, ini jadi ngebug, coy. Tapi khusus untuk, nah jadi itu tadi kita perlu. Kalau untuk yang di apanya di workspace itu nggak perlu. Itu kita biarin aja anchor-nya nyala karena nanti eh, bisa-bisa ketendang. Misalnya ini kan di bawah nih. Terus ada orang yang lewat, nanti bisa-bisa ketendang kalau anchor-nya nggak dihidupin. Cuman kalau yang di replicated storage justru kebalikannya. Kita harus, ya di sini, ini di replicated storage ya. Nah, kita justru harus nyalain, maksud gua matiin anchor-nya. Ya, ini gua matiin ya tadi. Sudah mati. Ini hidup, ini mati. Jadi, supaya nggak terjadi seperti yang tadi. Oke, kita coba ya. Oke. Bentar ya. Berat banget aku gua sumpah tuh. Dan gua matiin dulu lagunya. Oke. Ini buat mau yang ini mau buat nyantai ya, buat bikin. Bagi yang mau mengunjungi silakan. Bisa banyak lah, bisa main-main, bisa foto-foto, bisa naik perahu, naik sepeda, naik biang lala banyak. Kalian kunjungi aja nih. Mau nyantai dulu enggak sih? Developernya gua. Oke, lanjut. Di sini gua klik ya, atau pencet E lah. Sama aja sih. Kalau di mobile baru nggak bisa pencet E kan nggak ada keyboard. Oke, gua pencet E, otomatis sandwichnya bakal masuk ke dalam backpack gua. Nah, ketika gua pegang, aman-aman aja. Gua bisa bawa berlari, karena anchornya gua matiin. Nah, itulah perbedaan fungsi. Ya Allah, di replicated storage harus dimatiin anchornya, sedangkan yang di workspace kita nggak usah kita matiin di workspace karena takutnya ketendang nanti kegeser. Oke, sekian aja. Semoga bisa dimengerti. Kalau untuk skripnya nanti gue taruh di deskripsi lah ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa share. Kali aja bermanfaat buat teman-teman kalian atau kreator-kreator yang baru belajar cara bikin game di Roblox. Ini berguna banget sih. Gua aja mempelajari ini perlu perlu waktu 2 bulan lebih buat bisa tahu cara kerjanya gimana. Oke, see you di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.